As of right now, people are just projecting their hate onto this movie. Kebencian yang memang layak sekali untuk dikeluarkan karena bersumber dari dugaan kekerasan seksual yang ditutupi, yang ironisnya jadi tema dalam cerita film ini. Sehingga orang-orang sekarang either mengasihani korban atau mengutuk pelaku yang malah dapat penghargaan dengan menuliskan cerita ini. Like, hampir semua orang yang kulihat di timeline Twitter yang memilih untuk menonton film ini menyaksikannya supaya bisa membuktikan dosa itu benar-benar tercermin ke dalam cerita. Menontonnya supaya bisa mengutuknya. Menonton tanpa apresiasi, apalagi memuji dan menikmati, sebagai bentuk solidaritas dan pembelaan kepada penyintas yang didramakan. Mengutuk kekerasan seksual dan mengutuk pelakunya jelas adalah perbuatan yang benar. Tidak akan ada yang meragukan di sisi mana kita berpihak when it comes to case like this. Everyone should condemn it. Namun, tentu film bukan persoalan satu orang. Hanya untuk menilai salah atau benar adalah alasan yang salah untuk menonton film. Karena menonton harusnya pertama-tama adalah soal personal. Aku nggak minta kalian untuk berhenti menyuarakan kebenaran dan berhenti membenci kasusnya. Aku hanya meminta untuk sejenak kita memisahkan film ini dari pelaku. Toh film ini hanya mesin fotokopi, bukan satu orang yang menyalinkan sesuatu di atasnya. Aku ingin meminta waktu sebentar untuk kita memikirkan apa yang diomongin oleh penyalin cahaya ini kepada kita masing-masing. Seperti apa kira-kira dialog kita dengan film ini? Jika kita bukan korban, jika kita bukan pelaku, maka siapa kita? Kata film ini di dalam cerita. Di mana posisi kita? Apa yang kita lakukan di dalam cerita seperti ini? Penyalin Cahaya bercerita tentang mahasiswi berprestasi bernama Suryani. Perempuan yang aktif di kegiatan teater kampus, sekaligus sibuk membantu usaha warung makanan milik orang tuanya di rumah. Selain sedikit masalah dengan ayahnya yang keras, things seem going well untuk Sur. Permohonan beasiswanya hampir tembus. Pertunjukan teater mereka sukses berat. Namun semua itu sirna ketika Sur menemukan dirinya terbangun kesiangan esok hari. Beredar foto-foto dia lagi mabok dan lagi berpesta pora di acara syukuran klub teater tadi malam. Permohonan beasiswanya lantas ditolak. Sur diusir dari rumah. Sur yang sama sekali tidak ingat apa-apa, kini berusaha membersihkan namanya. Mencari tahu sendiri siapa yang telah mengambil foto dan menguploadnya, hanya untuk menemukan perbuatan mengerikan lain yang malam itu terjadi kepadanya. Dan mungkin kepada banyak lagi teman-teman lainnya. Jadi, di mana posisiku dalam cerita Sur menuntut kebenaran dan keadilan ini? Aku ngikutin. Aku mengikuti dia, perjuangannya menyibak misteri. Aku melihat ketika Sur malah balik dipersalahkan. Dia bicara dan mempertahankan diri, tapi aku menyaksikannya jadi malah berbalik dituduh melempar fitnah dan harus meminta maaf, walaupun di sini dialah yang paling dirugikan, hidupnya yang paling hancur. Dan apa yang kulakukan? Aku hanya bisa nonton dan merasa malu. Sedih dan marah juga sih, tapi ya paling nyesek kurasakan itu adalah rasa malu. Karena film ini memperlihatkan kepadaku kesusahan yang harus dilalui Sur saat speak up sebagai korban. Kesusahan yang mestinya nggak dialami olehnya. Diperlihatkan kesusahan tersebut dengan emosi yang sangat mendetail. Dalam teknis visual yang terlihat begitu luas, bermain close up dan warna-warna, sehingga kadang film ini seperti drama fantasi, tapi terasa menampar saking realnya semua terasa. Film ini dihadirkan ringan, tapi karena itulah justru terasa semakin menohok. Karena aku yang sama sekali nggak tahu sesusah apa bagi korban seperti Suryani, yang merasa semua bisa selesai dengan enteng, jadi benar-benar merasa tersadarkan oleh tamparan. Malu karena ternyata sesusah itu bagi Suryani dan Suryani lain di luar sana. Malu karena kita nggak doing enough to help them. Film ini paham bahwa awareness terhadap itu semua harus ditingkatkan. Jadi mereka membuat Sur menempuh semua yang kita jatuhkan kepada korban pelapor setiap kali ada kasus seperti ini terjadi. Sur akan dicurigai berbohong. Sur dipersalahkan karena ceroboh. Sur dianggap mencemarkan nama baik. Semua itu ditampilkan film dalam gambaran yang begitu naas. Bukan semata demi dramatisasi ataupun glorifikasi penderitaan korban, melainkan untuk nge-shame kita yang entah kenapa selalu takut untuk mempercayai korban. Kita malah lebih suka mempertanyakan mereka.
yang akhirnya membuat mereka jadi senewen sendiri, merasa diri mereka lah yang salah. Ini perasaan yang worse banget. Film dengan berani mengangkat itu. Konflik personal Surt dieksplorasi juga. Dia merasa bersalah melanggar aturan ayahnya, dia merasa bersalah nuduh temannya, dia merasa bersalah ngebajak HP mereka. Adegan Surt dan teman-teman nonton rekaman CCTV, dan kemudian tuduhan Surt berbalik menjadi Surt yang malah disalahin teman-temannya. Dia duduk terdiam di sana dengan pikiran berkecamuk antara apa ia memang salah atau ada satu hal lain yang kepikiran, ada satu hal lain yang gak kejawab bagi dirinya. Nah, ini merupakan salah satu yang paling menohok yang dipunya oleh film Penyalin Cahaya. Penggalian itu tuh menciptakan intensitas dan karakter building yang kuat. Surt tidak digambarkan tak bercela, dia tidak selalu benar, dan ini jadi menambah lapisan konflik ke kita yang selalu fail mengenali urgensi korban. Bahwa sekalipun korban tampak bersalah, itu tidak mengurangi kenyataan bahwa dia adalah korban dari kasus kekerasan. It still happened to her. Jadi tolong dia. Nah, dengan begitu, ironi yang digambarkan film jadi semakin kuat. Surt untuk speak up terpaksa harus bertindak sendiri tanpa dukungan. Dia harus melanggar hukum untuk membuktikan dirinya tak bersalah dan membuktikan dia itu adalah korban dari ini semua. Ironis banget. Arahan untuk perjalanan karakter ini terasa begitu kuat, mantap mengarah kepada efek yang diniatkan. Thriller bergaya misteri whodunit dipilih untuk semakin mengkontraskan. Kenapa? Karena whodunit biasanya simple. Everybody is suspect. Tapi ujungnya selalu, ya siapa yang salah, siapa yang benar. Simple. Surt pikir dia tinggal menemukan siapa yang upload, siapa yang membiusnya. Sayangnya untuk urusan kekerasan seksual di kita, belum pernah bisa sesederhana itu. Tidak dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender masih merajalela. Padahal memang seharusnya sederhana kan. Orang berbuat salah ya harus dihukum, orang ada buktinya ya harus dihukum. Tapi yang terjadi ya, yang kayak Surt ini jadi semakin susah, dia jadi semakin sendirian. Nah, di pilihan bercerita seperti inilah gagasan film sesungguhnya berada. Bahkan penampilan akting Shenina Shinaman sebagai Suryani tampak dikawal sangat ketat. Seperti misalnya ada beberapa dialog yang dia ucapkan tuh dengan sedikit belibet. Dia salah-salah nyebutnya gitu. Tapi oleh cara film ini mempersembahkan, belibet itu jadi tampak sesuai dengan konteks. Bahwa karakter ini memang sedang mengalami kejadian yang begitu emosional. Tapi ia harus pendam sendiri, sehingga ia bergetar, menahan semua emosi itu. Yang ditunjukkan dengan begitu emosional oleh film ini adalah bahwa pilihan satu-satunya bagi korban kekerasan seksual adalah untuk diam. Bukan karena mereka mau diam, melainkan karena diam berarti pilihan yang paling aman. Karena keignorance kita lah mereka memilih itu, lebih memilih diam. Angkat bicara tuh sulit bagi mereka. Bukan saja membuka trauma, tapi juga sebab kita orang-orang masih lebih cenderung tidak mempercayai mereka. Sementara pelaku dengan gampangnya memainkan kuasa untuk mendiamkan, bahkan untuk balik menuding para korban. Makanya mitologi Medusa jadi alegori yang tepat di sini. Dalam adegan revealing yang dibuat sangat teatrikal, mendadak realm fantasi tadi mendobrak kesan realisme yang dibangun. Kita diperlihatkan pelaku yang sebenarnya beraksi kayak wayang orang di tengah asap, berdialog soal Medusa dan Perseus di depan korban-korban yang dia bekap. Adegan ini memang terlihat aneh dan over the top, tapi masih berfungsi efektif dalam memuat gagasan. Karena beginilah gambaran korban-korban kekerasan seksual di dunia nyata. Mereka dibungkam, mereka terdiam, gak bisa ngomong lagi, membatu kayak korban Medusa. Walaupun si pelaku dalam cerita ini mengatakan dia Perseus, justru sebenarnya dialah Medusanya. Karena dia yang bebas bergerak, terus beraksi ke sana kemari, menepis tudingan sana sini dan balik menyalahkan korban. Memastikan tidak ada yang mendengarkan mereka. Dan kita simply tidak melihat itu. But now we know, setelah kasus ini terungkap, kita tahu dan kita kasih cermin ke Medusa sekarang. Mereka kini yang diam membatu. Menjadi whodunit ternyata punya lubang jebakan sendiri. Dan penulisan film ini nggak seanggun arahannya. Sehingga film kecemplung juga ke dalam lubang itu beberapa kali. Dalam pengembangan misteri misalnya. Untuk membuat penonton tetap engage ke misteri, film paham harus mengungkap perlahan. Hanya saja, misteri ini terlalu dielaborate. Dari siapa pelaku upload hingga ke pelaku pelecehan yang lebih besar, film terlalu sibuk mengembangkan seolah ini adalah kejahatan yang cerdas, yang terselubung, yang terencana dengan matang. The crime keeps getting bigger, hingga jadi kayak mustahil. Ya mustahil terjadi, mustahil nggak ketahuan, mustahil ada yang bantuin.
kasusnya sendiri jadi kayak ngada-ngada. Di sini aku bisa lihat kenapa penonton yang udah tahu kasus aslinya bakal ilfeel lagi saat menonton. Karena film tampak seperti mau nge-push kehebatan pelaku yang berlawanan dengan gagasan dan sasaran dialog film, yaitu kita. Penyaring cahaya harusnya tentang korban yang dipersulit oleh orang-orang, oleh kita yang nggak ngelakuin apa-apa, melainkan ya mempersulit mereka. Jadi sebenarnya film ini bukan tentang rencana sinting pelaku, tapi penulisannya lebih fokus ke rencana sinting pelaku gitu. Sehingga film terasa jadi lebih panjang daripada seharusnya untuk urusan kasus yang tidak perlu terlampau digaya-gayain. Seharusnya waktu lebih banyak dipakai untuk nge-resolve beberapa hal, terutama dari sudut pandang korban seperti Sur dan yang lain. Turn around mereka yang tadinya diam dan berani bicara perlu dieksplorasi lagi karena berkenaan dengan kesukaran membuka suara tersebut. Aku sendiri sebenarnya pengen banget konflik Sur dan ayahnya di-resolve seperti Sur dengan ibunya. Terutama karena ayahnya yang paling keras tidak mau mempercayai Sur. Sementara di sisi lain beliau ini juga ada benarnya. Kalau ayah nggak nyuruh Sur pakai baju dalam, Sur nggak akan pernah nyadarin satu kejanggalan yang jadi kunci yang membuat dirinya yakin dirinya dikerjai orang gitu. Namun di antara semua yang paling greget sebenarnya adalah karakter Amin yang dimainkan oleh Chico Kurniawan. Yang kulihat di sini si Chico itu mirip sama Joncho. Amin ini adalah sahabat Sur yang tukang fotokopi dan menampung alias memfasilitasi usaha Sur menemukan kebenaran. Kalau kita balik ke dalam kasus asli, menurutku ke dalam karakter inilah co-writer film ini menuangkan dirinya. Pelaku in the past dan kini berusaha meredam diri dengan membantu. Tapi apa yang dilakukan Amin untuk membantu itu nggak cukup di sini. Dia nggak berani konfrontasi perbuatannya, hanya sebatas memberi mesin fotokopi. Sikapnya tak pernah diselesaikan, sehingga pengkhianatan yang dirasakan oleh Sur. Dan pengkhianatan itu terasa sebesar pengkhianatan yang dirasakan penonton kepada film ini, sehingga akhirnya banyak yang memilih untuk tidak lagi mendukung film penting ini. With all of that being said, pendapatku terhadap film ini dan kasusnya ada dua. Pertama, untuk filmnya sendiri, aku masih menganggap Penyalin Cahaya layak menang terbaik FFI karena pesan dan relevansinya, karena arahan dan teknis dan permainan aktingnya. Tapi tidak untuk sebagian lagi, terutama tidak untuk penulisan, yang memang terlalu bombastis sehingga seringkali tidak sesuai dengan niat filmnya sendiri. Kedua, mengenai tujuan film dan kasus itu sendiri. I feel like keberadaan film ini penting karena menyadarkan kita bahwa korban-korban itu susah mendapat keadilan. Maka permudahlah, bantu mereka sebarkan suara, karena itulah justice yang paling mungkin yang bisa mereka dapatkan for now. Untuk langkah awal. Akan tetapi kalau dengan keberadaan film ini malah membuat korban justru semakin merasa diperlakukan tak adil, justru membuat mereka semakin susah mendapat justice, maka menurutku ya hate it if we must. Sebaiknya film ini bertindak tegas dan merestore kepercayaan itu kembali. Memastikan justice itu benar-benar tercapai. Jangan sampai film ini hadir tapi jadi bertentangan dengan makna keberadaannya sendiri. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Penyalin Cahaya. That's all we have for now. Kenapa kebanyakan orang masih begitu sulit mempercayai korban? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myothership.com untuk review yang lebih mendetail. Kalian bisa juga kunjungi store myothership di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.